Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Kamis 31 Juli, judulnya Penghakiman Ilahi. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 5 ayat 7. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Amin. Dalam Keluaran 12 ayat 29 dan 30, dicatat bahwa Allah membunuh anak-anak sulung di Mesir. Mengapa Allah berfokus pada anak-anak sulung? Tulah Mesir yang terakhir menimpa anak sulung. Ini adalah penghakiman ilahi atas semua dewa Mesir dan semua keluarga yang menyembah dewa-dewa palsu, yang merupakan berhala-berhala yang tidak berharga, yang mencerminkan hasrat, keinginan, dan ketakutan orang-orang itu sendiri. Seperti yang telah ditunjukkan oleh tulah-tulah sebelumnya, berhala-berhala ini tidak dapat menyelamatkan bangsa itu. Ketidakberdayaan mereka bahkan semakin nyata sekarang, selama tulah ke-10 yang membawa konsekuensi terbesar bagi bangsa Mesir. Berikut kutipan dari Ellen G. White, Alpha dan Omega Jilid 1, halaman 324-325. Di seluruh kerajaan Mesir yang luas itu, kebanggaan setiap rumah tangga telah dimusnahkan. Jeritan dan ratapan orang-orang yang berduka memenuhi udara. Raja dan pegawai-pegawainya dengan wajah yang pucat dan bibir yang gemetar, berdiri ternganga di hadapan malapetaka yang sedang merajalela itu. Firaun melambangkan kekuatan tertinggi dan dewa Mesir, dan putra sulungnya dianggap sebagai anak dewa. Isis adalah dewi yang melindungi anak-anak. Heget adalah dewi yang menolong wanita saat melahirkan, dan Min adalah dewa reproduksi. Selain itu ada beberapa dewa kesuburan Mesir. Semua dewa-dewi ini tidak berdaya dibandingkan dengan Tuhan yang hidup. Musa berkata, "Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau? Mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban." Keluaran 15 ayat 11. Yitro kemudian bersaksi, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka." Keluaran 18 ayat 1. Menurut Keluaran 1, orang Mesir telah membunuh anak-anak Israel yang baru lahir atas perintah Firaun untuk melemahkan bangsa Israel dan untuk menaklukkan serta mempermalukan mereka. Sekarang, hukuman Tuhan menimpa anak-anak sulung Mesir. Apa yang ditabur orang, itulah yang dituainya. Setiap keputusan dan perilaku kita membawa konsekuensi. Dan kebenaran yang menyakitkan yang telah kita semua alami adalah bahwa kita sendiri tidak menderita akibat tindakan kita yang salah. Orang lain, terkadang kebanyakan orang, bahkan orang lain yang tidak bersalah, juga menderita. Begitulah sifat dosa. Renungkan dalam hal apa sajakah Anda telah menderita karena dosa-dosa orang lain, atau dalam hal apa sajakah orang lain telah menderita karena dosa-dosa Anda. Satu-satunya pengharapan kita dalam hal ini adalah Tuhan. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 12 ayat 26 dan 27.
Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, "Apakah artinya ibadahmu ini?" maka haruslah kamu berkata, "Itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika Ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Imamat pasal 16. Tuhan memberkati kita semua.